Apa itu siklus air? Pada dasarnya, siklus air adalah gerakan sirkulasi akan terbentuknya air di planet bumi. Dalam sirkulasi atau perputaran tersebut meliputi gerakan yang dimulai dari air laut menuju atmosfer dalam bentuk uap, kemudian kembali lagi ke bumi. Tahap daur air. 1. Penguapan atau evaporasi. Dalam proses penguapan ini, terjadilah perubahan air dari bentuk yang awalnya cair menjadi bentuk gas. 2. Kondensasi. Kondensasi adalah suatu proses yang mengubah air dari bentuk gas menjadi bentuk cair. 3. Air hujan. Ketika uap air telah membentuk awan, apabila terkena angin pasti awan tersebut akan terseret mengikuti arus angin. 4. Infiltrasi. Proses ini adalah ketika air dari awan jatuh kembali ke bumi, yang mana pasti sebagian besar jatuh menuju ke tanah dan membasahi hingga ke dalam tanah. 5. Limpasan. Limpasan adalah proses di mana air tidak meresap ke dalam tanah, melainkan mengalir di tanah. 6. Transpirasi. Proses ini adalah ketika air menguap dari tanaman, terutama melalui daun. Proses siklus hidrologi secara sederhana merupakan proses peredaran air dari laut ke atmosfer melalui penguapan, kemudian turun ke permukaan bumi sebagai hujan, mengalir di dalam tanah menuju permukaan tanah menjadi sungai yang kemudian mengalir kembali ke laut. Jenis-jenis. 1. Siklus air pendek atau kecil. Siklus air pendek ini adalah siklus air yang berupa air laut menguap kemudian melalui proses kondensasi akan berubah menjadi butir-butir air halus atau awan. 2. Siklus air sedang atau menengah. Siklus sedang ini berupa adanya uap air yang berasal dari lautan, lalu ditiup oleh angin hingga bergerak sampai di atas daratan. 3. Siklus air panjang atau besar. Dalam siklus panjang ini berupa adanya uap air yang berasal dari laut setelah sampai di atas daratan akibat dari terbawa arus angin, akan bergabung dengan uap air lainnya. Dampak: membiarkan lahan air kosong tanpa menanaminya dengan tumbuhan, mengubah daerah resapan air menjadi bangunan, menggunakan air secara berlebihan, terutama untuk kegiatan sehari-hari. Kegiatan-kegiatan tersebut tentu saja memberikan dampak yang mana berpengaruh pada kelangsungan makhluk hidup, baik itu manusia, tumbuhan, maupun hewan. Manfaat: 1. Pencuci biosfer. Manfaat adanya siklus air yang pertama adalah sebagai pencuci biosfer. 2. Membawa nitrogen ke dalam tanah. Manfaat adanya siklus air juga bisa membawa gas-gas nitrogen di udara ke dalam tanah melalui petir. 3. Melarutkan unsur hara. Manfaat adanya siklus air selanjutnya adalah bisa melarutkan unsur hara. 4. Suplai air. Manfaat adanya siklus air selanjutnya adalah sebagai penyuplai kebutuhan air. 5. Sumber daya untuk kehidupan. Manfaat adanya siklus air selanjutnya adalah sebagai sumber daya untuk menunjang kehidupan. 6. Sebagai objek wisata. Manfaat adanya siklus air yang tak kalah penting adalah sebagai objek wisata.